Ngoceh kali ini di channelnya Sarah Wijayanto, Kos-kosan berdarah. Cerita dimulai dengan pembukaan tentunya ya. Selanjutnya dijelaskan tentang kos-kosan dulu, kos-kosan tersebut yang akan ditelusuri, yaitu bahwa di kos-kosan tersebut sebelumnya digunakan oleh karyawan dan terjadi sebuah pembunuhan. Nah, selain itu juga sebelumnya ternyata di kos-kosan itu ada makam dan tadi mana posisinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi misteri pada tempat kali ini. Seperti apa tempatnya berikut ya. Jos. Hal pertama yang ditemukan oleh Mbak Sarah adalah katanya informasinya gitu ada sesuatu hal yang mengintimidasi. Keeng kata Mas Padi ya. Itu ya hal yang pertama yang ditemukan. Ada perasaan intimidasi. Ya, jelek katanya. Nah, oke, itu hal yang pertama. Hal selanjutnya adalah tim mulai merasakan namanya mual. Nah, mulai merasakan yang lain-lain, perasaan tidak enak dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Sosok yang pertama disebutkan adalah sosok yang memiliki bau dan memang informasinya jarang ditemukan atau ditemui oleh Basarah dan tim, yaitu sosok Sindel bolong. Ya sejenis kuntilanak juga sih katanya, cuman dia mengeluarkan bau. Nah, selanjutnya sosok yang diinformasikan tertangkap oleh tim adalah peniru atau double ganger kata Mbak Sarah ya. Nah, seperti ini informasinya ada satu sosok double ganger seperti itu yang biasanya meniru-niru begitu. Itu yang kemudian teramati oleh Wisnu dan tim. Info selanjutnya adalah Mbak Sarah mengatakan bahwa pernah ada orang yang ke tempat itu, namun itu tidak disukai oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Jadi menjadi tidak suka gitu seperti itu. Nah, ini menjadi misteri. Informasi selanjutnya adalah Mbak Sarah tiba-tiba mengatakan ada di pasar ikan. Jadi Mbak Sarah ini melihat orang-orang yang ada di pasar ikan, namun dia tidak bisa mendengar suaranya. Seperti itu. Ya, ini menjadi misteri juga nih. Jadi di depannya pokoknya di suasana di pasar ikan seperti itu. Ya. Selanjutnya yang diinformasikan adalah Mbak Sarah ternyata berkomunikasi langsung dengan salah satu makhluk ya yang ada di sana. Dia membuat sebuah tulisan dengan kaki di lantai. Namun komunikasi masih sangat sulit dilakukan oleh Padi ya. Padi masih saja terus bertanya-tanya namanya siapa gitu orangnya yang mana. Namun komunikasi masih tidak mudah dilakukan oleh Padi. Makhluk ini masih terus saja mencoret-coret sesuatu dengan kakinya di lantai. Hingga akhirnya juga komunikasi dilanjutkan secara perlahan oleh Padi. Ternyata informasi yang didapatkannya itu sangat miris sekali. Ternyata hantu ini hamil. Dan hamilnya bukan oleh suaminya, tapi hamilnya oleh bapaknya. Nauzubillah min dzalik. Hamilnya sama bapaknya. Dan anaknya gugur. Ini yang menjadi miris sekali tentang hantu ini ya. Ternyata hantu ini hamilnya oleh bapak sendiri. Nauzubillah.
Mudahan dijauhkan yang seperti ini tuh. Di balik kisah tersebut ya, di balik kisah hantu tadi ternyata namanya Nurmala ya. Bukan namanya sih, panggilannya Nurmala. Dia memang kerja di kota. Namun menurut dia kerja di kota sebagai pekerja kotor, seperti itu. Pekerja yang memalukan, pekerja yang kotor. Menurut dia lebih baik dia bekerja seperti itu karena di rumah pun diperlakukan yang sama oleh ayahnya. Nah, sisi lain ternyata Mbak Sarah berhasil mengungkapkannya ya, karena di rumahnya memang entahlah sakit atau nggak jelas seperti itu, orang tuanya khususnya ibunya seperti melakukan hal-hal yang aneh atau apa ya, mistis gitulah. Karena janin-janin yang kegugurannya itu dibawanya gitu. Bahkan si ibunya atau istrinya itu mengetahui kalau si ayahnya itu atau bapaknya itu melakukan pemerkosaan terhadap anaknya. Ini luar biasa, nauzubillah. Setan kayak apa ini ya? Ngeri banget kayak gitu. Aneh. Yang seperti itu luar biasa anehnya, dan nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Selanjutnya kejadian tragis pun terjadi karena mungkin anaknya atau Nurmala ini, karena anaknya ini mungkin sudah sangat kesal sekali, akhirnya orang tuanya dibunuhnya. Ngeri banget ceritanya. Jadi bahkan ngebunuh ayahnya pun diiris-iris ini, sampai kemaluannya yang diiris-iris dan dimakan. Nauzubillah, ini sampai seperti itu. Dan akhirnya setelah membunuh juga ternyata karena terjadi pendarahan dan meninggal. Jadi ayahnya, ibunya, dan dirinya dia yang dipanggil Nurmala itu, dia mati. Ini luar biasa ngeri kisahnya. Nauzubillah, ngeri sekali kisahnya. Nah, itulah untuk kisah penelusuran kali ini di kos-kosan berdarah. Kisah yang sangat mengerikan. Pesannya, berbaik-baiklah ya intinya dalam berbuat berlaku, karena seperti ini kalau jahat atau ada sesuatu hal yang tidak baik malah jadi hantu. Demikian.